Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Subhan Malik. Saya adalah mahasiswa program studi Magister Teknik Industri di Bina Nusantara University. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tesis saya, yaitu perancangan model forecasting untuk pemantauan kualitas produk mudah rusak berbasis dashboard. Latar belakang, ada 4 latar belakang mengenai presentasi ini. Yang pertama, produk mudah rusak sangat sensitif. Kualitas produk pangan menjadi aspek utama yang harus dijaga karena pangan memiliki toleransi rendah terhadap penyimpangan mutu dan keamanan. Yang kedua, risiko penurunan kualitas di rantai pasok. Produk yang mudah rusak seperti sayuran, susu, dan daging cenderung mengalami kerusakan seiring waktu sebelum sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang ketiga, penelitian sebelumnya telah dilakukan, yaitu berupa RFID dan IoT yang digunakan untuk memantau kualitas produk mudah rusak dari transportasi hingga distribusi. Kemudian pemodelan menggunakan machine learning untuk klasifikasi menggunakan random forest, decision tree, dan fuzzy inference system. Oleh karena itu, pada poin nomor 4 perlu adanya pengembangan penelitian, yaitu menggunakan pemodelan ANN dan LSTM, karena ANN dan LSTM dianggap mampu untuk mempelajari pola perubahan data yang sifatnya non-linear. Juga ANN digunakan karena mampu mengenali hubungan yang kompleks antara parameter, dan LSTM memiliki kemampuan khusus dalam menangkap ketergantungan temporal jangka panjang pada data time series. Perumusan masalah dan tujuan penelitian. Pertama, processing data, bagaimana mengumpulkan dan memproses data indikator kualitas produk mudah rusak. Kedua, model, bagaimana mengembangkan model berbasis time series untuk memprediksi indikator kualitas produk mudah rusak. Dan ketiga, pembuatan dashboard, bagaimana mengembangkan dashboard berbasis time series untuk menyediakan informasi kualitas produk mudah rusak secara interaktif. Tujuan penelitiannya, pertama, mengumpulkan dan memproses data indikator kualitas produk mudah rusak. Yang kedua, mengembangkan model berbasis time series untuk memprediksi indikator kualitas produk mudah rusak. Yang ketiga, mengembangkan dan mengintegrasikan dashboard berbasis time series untuk menampilkan hasil prediksi secara interaktif. Manfaat dan ruang lingkup penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, deteksi penurunan mutu. Dengan menggunakan algoritma ANN dan LSTM, penelitian ini dapat membantu memprediksi perubahan indikator kualitas seperti CO2 atau carbon dioxide, metan, CH4, amonia, NH3, dan hidrogen sulfide, sehingga potensi penurunan mutu dapat diketahui lebih awal. Yang kedua, manfaatnya yaitu dashboard interaktif, membantu pengguna dalam melakukan input data, pre-processing, pelatihan model, evaluasi hasil prediksi. Penelitian ini juga mencakup perancangan dashboard interaktif sebagai media visualisasi, pemantauan, dan implementasi hasil forecasting. Kemudian ruang lingkup penelitian, yang pertama yaitu menggunakan algoritma ANN dan LSTM berbasis time series. Model yang digunakan adalah model ANN dan LSTM dengan evaluasi performa menggunakan metrik MAE, RMSE, R-square, dan MAPE. Kemudian dataset monitoring dan daging sapi. Jadi ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengembangan model forecasting kualitas produk mudah rusak dengan objek penelitian berupa daging sapi segar, dan data yang digunakan merupakan data monitoring direct waktu yang merekam beberapa parameter lingkungan dan indikator kualitas, yaitu temperatur, kelembaban, CH4, CO2, NH3, H2S, dan tingkat keasaman. Oke, berikut tabel ini adalah tinjauan pustaka time series forecasting atau state of the art. Kita bisa melihat dari 9 tinjauan pustaka ini beberapa objeknya seperti makanan mudah rusak, kemudian harga komoditas pada sektor pangan, suhu tanah, monkeypox outbreak, predictive maintenance, kualitas air, dan electric vehicle adoption. Itu semuanya menunjukkan hasil bahwa neural network itu mampu dalam mengidentifikasi maupun dalam pemodelan yang sangat bagus dan akurat.
Gap analysis dan research contribution. Gap analisisnya, penelitian sebelumnya umumnya masih berfokus pada klasifikasi kualitas atau prediksi umur simpan produk mudah rusak. Namun, penelitian yang secara khusus mengembangkan forecasting deret waktu multivariat untuk memprediksi perubahan indikator kualitas daging sapi segar, terutama berbasis parameter gas seperti CO2, CH4, NH3, dan H2S masih sangat terbatas. Dan research contribution-nya, penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan model forecasting kualitas daging sapi segar menggunakan ANN dan LSTM berbasis data deret waktu. Selain itu, merancang dashboard interaktif yang mengintegrasikan pre-processing data, pemodelan, evaluasi performa, fitur hyperparameter tuning, serta visualisasi hasil prediksi. Untuk tahapan penelitian kita bisa lihat di sini ada 6 tahapan ya. Untuk detailnya kita bisa lihat di slide selanjutnya. Yang pertama yaitu data collecting and pre-processing data. Data koleksi ini kita kumpulkan ya dari data 2 hari ini kita kumpulkan dari tanggal 17 sampai tanggal 19 Mei 2025. Di sampling data 1 menit, kemudian kita menggunakan outlier treatment menggunakan Hempel filter, kemudian missing value treatment menggunakan metode EWMA ya, exponential weight moving average. Kemudian langkah selanjutnya itu build the model, kita memodelkan dengan ANN dan STM. ANN kita menggunakan scikit-learn modul di Python, kemudian LSTM di Python kita menggunakan TensorFlow atau Keras ya. Kemudian kita men-training model, dilakukan dengan membagi dataset menjadi 60%, data training 20%, data validasi, dan 20% data testing. Kemudian setelah itu kita evaluasi. Di tahap nomor 4 kita melakukan evaluasi menggunakan R-Square, MAE, MAPE, dan RMSE. Kemudian langkah selanjutnya yaitu hyperparameter tuning jika diperlukan. Ya. Kemudian deployment. Setelah kita lakukan pengumpulan data, pre-processing, kemudian pemodelan dan men-training dan mengevaluasi, selanjutnya itu kita mendeploy hasil pemodelan dan future value forecastingnya dalam aplikasi Streamlit ya, yaitu aplikasi berbasis open source untuk secara visualisasi kita bisa melihat performa model dan menampilkan hasil prediksi dalam bentuk grafik yang mudah dipahami. Selanjutnya yaitu korelasi untuk seleksi fitur ya. Kita tahu bahwa ada 7 parameter di produk mudah rusak seperti temperatur, kelembaban, suhu, dan lain sebagainya. Tapi kita di sini kita coba untuk membatasi 4 saja karena 4 ini secara correlation heat map ini memang mempunyai faktor yang sangat kuat dan saling mempengaruhi. Juga didukung secara biokimia atau deteorasi biokimia dan aktivitas metabolisme mikroba. Keempat parameter ini juga sebagai indikator utama untuk kondisi produk yang selanjutnya kita gunakan sebagai variable target dalam pemodelan forecasting. Oke, di sini pada saat pembahasan ya, di sini pembahasan data collection dan pre-processing, ada before and after. Kita lihat di sini untuk before ya, data mentah kita punya data 2 hari sebelumnya ya, data observasi 2 hari. Di sini secara statistik untuk before kita bisa melihat jumlah datanya sangat banyak ya, yaitu 13.371 data. Kemudian setelah kita melakukan pre-processing, resampling data, kemudian kita menggunakan Hempel filter untuk outliernya, kemudian kita untuk missing value kita melakukan treatment menggunakan metode EWMA, sehingga hasilnya adalah saat ini setelah pre-processing data secara statistik deskriptif dimensinya berubah ya, jumlahnya menurun menjadi 2255. Kemudian juga rata-ratanya juga berubah ya. Kemudian nilai minimumnya menjadi 29 yang tadinya sebelumnya 0 semua sekarang menjadi 29 dan 84 dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu sebelumnya kan kita sudah jelaskan kita modelkan menggunakan CO2 ANN menggunakan algoritma ANN. Kemudian di bawah menggunakan algoritma LSTM.
di mana kita bisa lihat bahwa untuk LSTM sepertinya lebih landai, lebih smooth ya untuk pemodelannya. Nah, hyperparameter tuning. Apa itu hyperparameter tuning? Pada pemodelan ANN LSTM ini dapat digunakan untuk mencari kombinasi parameter terbaik agar model menghasilkan performa forecasting yang lebih optimal. Untuk ANN kita menggunakan metode cross validation, untuk LSTM kita menggunakan manual grid. Selanjutnya, analisis numerik ANN LSTM ya, ini dengan hyperparameter tuning. Sebelumnya kita juga punya sebaran data untuk 4 parameter gas ini. Kita sekarang modelkan dengan ANN menggunakan hyperparameter tuning ya. Untuk CO2 kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Kemudian untuk LSTM dengan hyperparameter tuning juga kita bisa lihat hasilnya seperti ini untuk grafiknya ya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga perbandingan ya untuk evaluasi metrik menggunakan ANN dan menggunakan ANN tanpa optimasi dan dengan optimasi. Kita bisa lihat dengan optimasi nilai R-square-nya menjadi lebih baik untuk testing ya, untuk CO2 testing, CA4 testing, NH3 testing, kemudian untuk H2S testing. Kemudian untuk LSTM evaluasi metrik kita bisa lihat tanpa optimasi di sini. Untuk H2S, untuk validasi dan tes, ternyata kita lihat ada fenomena overfitting ya, yaitu di mana hasil training itu baik, tapi pada saat divalidasi dan testing hasilnya ternyata tidak baik ya. Dan ini untuk menanggulangi fenomena ini kita menggunakan optimisasi, yaitu hyperparameter tuning. Setelah kita optimasi dengan penggunaan dense unit, Bayes learning rate ya, kita dapatkan ada perubahan nilai pada H2S untuk validasi dan testingnya menjadi lebih baik untuk nilai R-square-nya. Nah, setelah kita bahas mengenai pre-processing data, kemudian mentraining, kemudian kita memodelkan menggunakan ANN dan LSTM, kemudian juga kita lakukan optimasi jika diperlukan ya, yaitu dengan menggunakan hyperparameter tuning. Selanjutnya adalah kita ingin mengetahui berapa nilai value dari feature forecasting yang telah kita modelkan. Nah, di sini konfigurasinya, di sini saya ambil sampelnya adalah gas CO2 dengan algoritma ANN dengan pembagian data 60% data train, kemudian 20% validasi dan 20% tes. Look back-nya data ke belakangnya yaitu 100 menit data ke belakang, dan prediksi horizon-nya yaitu 12 menit ke depan. Di sini kita bisa lihat dengan konfigurasi yang kita berikan untuk CO2, kita bisa melihat hasil 12 menit ke depan itu berapa nilai forecasting-nya untuk CO2. Ternyata cenderung ada peningkatan ya untuk nilai CO2-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai deployment-nya melalui aplikasi Streamlit. Aplikasi Streamlit itu adalah aplikasi yang berbasis open source dari Snowflake. Jadi kita bisa melihat secara visualisasi juga beberapa fitur ya. Seperti pertama kita lihat di sini di panel sebelah kiri ada load data. Kita bisa mengunggah data file berupa CSV atau Excel file. Kemudian cleaning data, membersihkan data dari outlier. Kita menggunakan di sini Hempel filter. Kemudian smoothing data yaitu missing value treatment ya, data-data yang hilang kita menggunakan metode EWMA. Kemudian forecasting testingnya, konfigurasinya seperti apa, yaitu berapa menit data ke belakang dan berapa menit data ke depan yang kita prediksi. Kemudian yang kelima yaitu hyperparameter tuning, yaitu pemilihan optimasi ANN menggunakan grid search cross validation dan optimasi LSTM menggunakan manual grid. Selanjutnya yaitu apa implikasi manajerialnya dan apa implikasi implementasi industrinya. Pertama, implikasi manajerial dengan penerapan forecasting berbasis ANN dan LSTM ini dapat memberikan implikasi manajerial dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, objektif dan berbasis data pada pengelolaan produk benda rusak. Kemudian implementasi industrinya, model ANN LSTM ini dapat diintegrasikan dalam dashboard monitoring yang terhubung dengan data sensor atau IoT data server
baik data driver atau offline, sehingga proses pemantauan kualitas dapat dilakukan secara sistematis, baik simulasi ataupun real time. Simpulan, yang pertama, proses pre-processing yang meliputi resampling, deteksi outlier menggunakan Hempel filter, interpolasi nilai hilang, serta smoothing menggunakan EWMA. Data yang semula masih mentah dapat disiapkan secara optimal sebagai dasar dalam pemodelan forecasting. Kemudian yang kedua, kita lihat bahwa ANN cenderung menghasilkan prediksi yang lebih stabil, sedangkan LSTM lebih sensitif dalam penangkapan perubahan pola jangka pendek pada data deret waktu. Overall, untuk performa NLSTM di sini kita lihat untuk parameter CO2, CH4, NH3, H2S di sini LSTM ternyata lebih unggul ya ketimbang ANN. Yang ketiga, dashboard ini dirancang agar pengguna dapat mengunggah dataset, menjalankan pre-processing, melakukan pemodelan ANN dan LSTM, mengevaluasi performa model, serta menampilkan hasil prediksi dalam bentuk grafik. Dengan adanya dashboard ini, proses pemantauan kualitas produk mudah rusak dapat dilakukan secara lebih sistematis, adaptif, dan berbasis data. Kemudian saran, di sini ada 3 saran. Yang pertama, pengembangan berikutnya dapat diarahkan kepada integrasi langsung dengan sensor ya, berupa perangkat IoT atau database cloud agar data parameter kualitas seperti temperatur, kelembapan, CO2, CH4, NH3, H2S, dan tingkat keasaman dapat diperbarui secara otomatis dan kontinu. Kemudian penelitian selanjutnya disarankan juga dashboard dapat dilengkapi dengan fitur early warning system berbasis control limit atau multiscale multivariate principal component analysis. Yang ketiga, proses deployment pada server dengan spesifikasi yang baik, yang proper ya pada sisi kapasitas komputasi, penyimpanan data maupun stabilitas akses jaringan. Selanjutnya di sini saya akan menceritakan mengenai perjalanan risetnya ya. Yang pertama accepted dan presented di ICOBAR Smart Presentation pada 6 Februari 2026 dengan judul Unoptimized Forecasting Model for Perishable Product Quality and with a Dashboard. Kemudian setelah itu saya coba submit kepada IGL Global Scientific Outlet. Saat ini saya belum menerima informasi mengenai fase review dan juga belum menerima informasi kapan akan dipublish. Ini referensinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.